Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sore itu tiba di rumah masih sekitar pukul 5. Seperti dugaannya, Kak Gama belum pulang dan Nisa baru saja sadar kalau Mbak Tere keluar kota. Mendadak ia merasa tak nyaman di rumah itu. Walaupun ibu sendirian, nampaknya ia tak bisa menjamin kalau malam nanti Kak Gama akan menemuinya. Ia terlalu takut hal gila itu akan terwujud. Meminimalisir kewarasan tetap terjaga dalam dirinya, Nesa memutuskan untuk meninggalkan rumah sebelum pria itu kembali dengan meminta ART-nya malam ini untuk menginap dan menemani ibu. Mau kemana lagi? Ini kan hampir malam, cegah Mama Rianti penuh selidik. Maaf Mah, Nisa ada ketemu sama teman-teman seangkatan. Aku mau deadline tugas dan mungkin bisa jadi sampai malam. Nanti Nesa nginap di rumah Kania ya Mah. Dusta gadis itu untuk menyelamatkan perasaannya. Harus nginep segala, memang besok tidak ngantor? Tanya Mama Rianti memastikan. Ngantor mah, cuma memang bisanya ketemu malam, jadi mau nggak mau ya jalani aja, ujar gadis itu penuh pengampunan berhasil membohongi ibunya. Ya sudah, hati-hati di jalan, kalau memang bisa sempatkan pulang. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tapi kiasan itu tidak berlaku untuk Nesa sore itu. Walaupun keberadaan Gama selalu dirindu, kepulangannya sore itu sama sekali tidak ditunggu. Sial, kok pulangnya cepet banget? Balik dulu aja deh, bisa bahaya kalau ditanya-tanya. Melihat pria itu baru memasuki rumahnya, Nesa setengah berlari buru-buru masuk kembali. Loh, Mbak Nesa nggak jadi pergi? Tanya Mbok Ijah sore itu. Jadi kok sebentar lagi. Iya, sebentar lagi. Nesa sengaja ke area dapur demi menghindari berlawanan arah dengan pria itu. Loh, Mbok, kok belum pulang? Bukannya biasanya nggak sampai sore ya? Tanya Gama yang tumben-tumbenan pulang menyambangi dapur. Iya Mas, tadi disuruh Mbak Nesa temani ibu, katanya mau pergi dan menginap di rumah temannya. Sumpah demi apa, gadis yang sengaja melipir ke area belakang itu ingin sekali melakban mulut ART-nya agar tidak terlalu bocor. Nesa mau nginep, sekarang orangnya di mana? Udah berangkat belum? Mbak Nesa, tadi ada di sini kok. Kemana ya? Mbok Ijah celingukan dan ternyata orangnya sudah kabur. Gak apa-apa Mbok, biarin aja. Ujar Gama tersenyum kalem. Penasaran membuat pria itu tak kunjung minggat dari dapur, tapi malah ke belakang mencari seseorang yang jelas-jelas tengah menghindarinya. Batinnya tersenyum devil, bak main petak umput menemukan cinta. Lawan. Langkah kakinya memelan mengikuti insting hatinya, tersenyum saat menemukan pintu gudang yang terbuka sedikit. Di sana tidak ada lagi ruang selain ini, jadi bisa dipastikan gadis itu masuk ke sana. Nesa baru saja selesai membalas pesan pada ponselnya, tiba-tiba merasakan tiupan hangat di tengkuknya. Sontak itu membuat bulu kuduknya meremang seketika. Astagfirullah, Kak Gama, ngagetin aja, keluh Nesa mengelus dadanya dramatis. Kamu ngapain di sini? Cantik-cantik mainnya di gudang. Cibir Kak Gama terdengar menyebalkan. Tadi cari sinyal, hehe. Kok Kak Gama pulang cepet? Bukannya nganter Mbak Tere ya? Ujar Nesa bersikap seolah tidak sedang ketangkap basah. Berbohong yang paling cepat muncul di otaknya. Entah sudah berapa banyak hari ini berdusta, biarlah dosa itu ia telan sendiri. Udah tadi, langsung pulang biar cepet ketemu kamu. Malah orangnya ngumpet, berlagak mau pergi lagi. Sengaja ya, tuduh pria itu mengikis jarak. Enggak, emang mau pergi, ini udah dandan, kata gadis itu memberi jarak, tersenyum sambil bergerak menjauh.
Nes, tikus! Pekik Gama mengerjai. Alih-alih mulus melarikan diri, Nesa yang kaget terjatuh dalam pelukan hangatnya yang syahdu. Ah, jerit gadis itu resah. Tak sadar tubuhnya merapat sempurna dalam dekapan suami orang. Kak Gama terkekeh, sukses membuat gadis itu terjebak dalam kebohongannya sendiri. Ih, bohong ya? Salak Nesa gemas, memukul manja dada bidangnya yang kokoh. Itu balasan buat kamu yang pandai mengelabui orang, gak mempan, kata pria itu mencubit hidungnya gemas. Keduanya terkekeh merasa konyol. Mendadak pria itu menatapnya serius. Kedua mata itu saling bersirobok, tak ada yang minat untuk saling mengakhiri. Malah tertantang untuk menatapnya semakin lama, walau degup jantung hampir menggila saat pria itu semakin mengikis jarak. Sapuan hangat napasnya menyerbu pipi, seakan begitu menikmati momen laknat ini. Sadar apa yang akan terjadi, Nesa buru-buru mengembalikan angannya, sedikit memberi jarak dengan gelengan kecil saat jarak mereka begitu dekat. Jangan Kak, seperti ini saja sudah membuat aku bahagia. Kita tidak boleh melampaui batas, mana yang boleh dan mana yang tidak. Ujar perempuan itu membuang muka. Yang jelas gadis itu takut jatuh terlalu dalam dan susah menemui jalan pulang. Baiklah, tapi kalau memeluk sama cium kening boleh kan? Ujar pria itu tanpa mengalihkan tatapan itu. Entah bujukan dari mana, Nesa mengangguk setuju. Tak berselang lama, bibir Kak Gama dan jidat Nesa bertemu. Cukup lama momen itu, hingga akhirnya memeluk begitu dalam dan erat. Jangan dilepaskan, Nes. Aku merindukan sesuatu yang selama ini terasa hampa, ucap Kak Gama lirih memeluk semakin erat. Nesa hanya diam, tidak bisa dipungkiri. Hatinya begitu bahagia berada dalam dekapan hangatnya yang selama ini gadis itu impikan. Kak, kamu menghimpitku, protes Nesa saat dadanya terasa semakin penuh menempel sempurna pada dada bidang pria itu. Maaf Nesa, aku akan mengontrolnya. Ngomong-ngomong, sudah dandan secantik ini, bagaimana kalau kita pergi malam ini? Tapi Kak, tadi aku udah janjian sama Bima. Masa aku cancel aja? Nggak enak dong. Protes Nesa merasa galau. Jalan sama Bimanya besok-besok aja. Malam ini kita jalan berdua dulu, mumpung ada waktu dan kesempatan. Bujuk Gama penuh solusi. Berdua? Tanya Nesa memastikan. Iyalah, masa bertiga? Ganggu dong. Enggak, maksud aku tadi tuh aku udah pamit sama mama. Tapi kalau pergi berdua, terus gimana pamitnya? Yang ada mama nanti curiga. Aku nggak mau orang lain sampai tahu kedekatan kita. Kamu kan tadi udah pamit, kamu bisa keluar dulu. Aku mandi dan siap-siap. Nanti kita ketemuan. Pamitnya gampang aku mah. Keduanya sepakat bertemu di suatu tempat, hal gila pertama yang disepakati berdua. Bahkan Nesa benar-benar membatalkan pertemuannya dengan Bima. Rencananya malam ini Nesa akan mengunjungi sahabatnya dan meminta pendapat. Tapi kalau soal Kak Gama sudah bisa dipastikan, jawabannya sama, melarang dan melupakan. Nes, halo. Pria itu mengibaskan tangannya di depan wajah perempuan itu. Saat ini mereka sudah di dalam mobil dan benar-benar merealisasikan jalan berdua. Kita mau kemana? Tanya gadis itu memastikan. Kemanapun kamu pergi, aku akan menjadi bayanganmu, jawab Kak Gama puitis. Selalu saja ada momen dan celetukannya yang membuat gadis itu susah move on. Kita awali saja dengan hal-hal kecil yang menarik. Bagaimana kalau kita nonton, terus makan malam romantis? Really? Aku takut ada yang mengenali kita dan melapor sama Mbak Tere. Kakak tahu sendiri kan?
Biar itu menjadi urusan aku, jalani saja tanpa memikirkan orang lain, oke? Nesa mengangguk patuh. Malam itu menjadi saksi betapa keduanya terlihat saling memberi dan mengisi kehampaan yang terjadi. Rasanya tidak peduli mau ditinggal selama apa oleh istrinya. Pria itu mulai terbiasa dengan kehadiran orang lain yang mampu memberikan cinta. Gama merasa ini tidak boleh berakhir. Kita makan dulu ya, terus nonton, ujar pria itu memberi jadwal. Oke, mau di mana? Tanya Nesa memastikan. Kak Gama ini ternyata tipe yang begitu romantis. Diam-diam memesan ruang VIP di sebuah restoran kenamaan. Nesa jadi berpikir, apakah kakak iparnya itu sering makan di tempat ini dengan istrinya? Kakak sering kesini ya? Tanya Nesa kepo. Beruntung banget Mbak Tere dicintai kakak, ujar perempuan itu tersenyum tipis. Pernah, tapi tidak sering. Tolong jangan bahas orang lain, biarlah malam ini hanya ada kita berdua, ucap Kak Gama tersenyum sambil meraih tangannya. Gama sengaja memesan ruang privat agar Nesa nyaman. Tidak ada was-was orang lain bakalan melihat keduanya makan bersama. Tentunya pria itu harus pandai menghargai keputusan itu agar sama-sama nyaman menjalani tanpa takut kepergok orang. Hubungan terlarang memang sulit, tapi Gama sama sekali tidak berniat untuk mengakhiri. Entah apa yang ada dalam pikiran pria itu, tapi Nesa menurut. Sejujurnya Nesa juga tidak nyaman akan hal itu, hanya saja agar selalu mengingat bahwa apa yang nyata malam itu bukan miliknya, hanya meminjam, semoga bisa mengembalikan tanpa ada goresan luka. Walau itu tidak mungkin, karena sekarang dirinya bahkan mulai menikmati dan tersesat semakin dalam. Keromantisan itu terjeda saat hidangan pesanan mereka datang ke meja. Seperti layaknya pasangan romantis yang bahagia, Kak Gama memotong steak di piringnya menjadi bagian kecil lalu menukar piring itu di depan Nesa. Ini lebih mudah, ujar Kak Gama perhatian. Makasih, jawabnya tersenyum. Saat-saat seperti inilah yang membuat Nesa susah untuk menghilangkan dari bayang otaknya. Semua terekam begitu nyata, dan cinta itu bergetar tumbuh semakin pesat. Selamat makan, manjakan lidah dan perutmu dengan hidangan ini. Setelahnya, manjakan matamu dengan menonton film kesukaanmu. Mereka makan dengan kusuk, menikmati makan malam romantis berbalut syahdu. Biarlah riak-riak aral yang membelenggu, Nesa minggirin dulu. Malam ini ia ingin menjadi egois, menikmati tanpa kompromi. Hanya ada mereka berdua, seperti Kak Gama gumamkan. Biarlah malam ini hanya ada mereka berdua. Setelah mengisi perut dengan makanan berat, saatnya menyantap dengan hidangan penutup. Choco lava cake menjadi menu yang dipilih mereka. Ya, keduanya mempunyai kesukaan yang hampir sama. Mbak ABG yang tengah jatuh cinta, makan berdua dengan lemparan senyum saling bertaut. Lelehan coklat yang mampir di sudut bibirnya pun tak luput dari incaran keromantisan pria itu. Coklat, ucapnya seraya mengelap dengan lembut penuh perhatian. Nesa hanya tersenyum menikmati sentuhan perhatiannya. Ia menjadi grogi sendiri saat pria itu terus menatapnya seakan tengah menyelami isi hatinya. Aku benar-benar jatuh cinta.